Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? I hope all of you are in a good condition. So today we will learn about modal auxiliary. This learning video is for second grade of senior high school. Before we learning about modal, di sini saya akan membawakan kembali beberapa jenis kata yang merupakan part of speech. The first is noun atau kata benda, and the examples are flower, bunga, bottle, botol, and pencil atau pensil. Okay. The second is verb atau kata kerja. There are walk atau berjalan, eat, makan, and read, membaca. The next is adjective atau kata sifat. Ada brave, berani, high, tinggi, and kind, baik. And then the fourth is adverb atau kata keterangan. We have slowly, dengan lambat, correctly, dengan benar, dan well, dengan baik. And then let's move to the modal. What is modal? So the definition of modal auxiliary is a helping verb that gives additional meaning to the main verb in a sentence. Jadi, definisi dari modal auxiliary adalah kata kerja bantu yang memberikan arti tambahan atau fungsi tambahan pada kata kerja utama dalam sebuah kalimat. There are some kinds of modal auxiliary. The first one is be able to, yang memiliki arti bisa. There is can with the past tense could, dengan bentuk past tense could. The second one is be going to, yang memiliki arti akan. There is will with the past tense would. The next one is be allowed to, dengan arti boleh. There is may with the past tense might. And the last one is a function of have or has to, yang memiliki arti harus. There are two kinds of modal yang memiliki arti harus atau menunjukkan keharusan. Yang pertama adalah should atau shall. Should sebagai bentuk past tense dari shall. Dan yang terakhir adalah must. Modal yang pertama adalah can dengan bentuk past tense could yang berarti bisa. There are four function. Yang pertama ability, kemampuan. Contoh, Jinmyeon can speak English fluently. Jinmyeon dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Kebalikan dari ability, there is inability atau ketidakmampuan. Contoh, Winter can't write Hangul correctly. Winter tidak bisa menulis Hangul secara benar. And the third function is permission atau izin. Digunakan untuk meminta izin. Contoh, can I go to toilet? Can I go to the toilet? Dan yang kedua, could I go to the toilet? Lalu, what is the difference of it? Apa perbedaan dari can dan could? Nah, di sini could memiliki tingkat kesopanan yang lebih tinggi daripada can. Digunakan untuk bertanya atau minta izin kepada orang yang lebih tua atau lebih tinggi dari kita. Dan yang terakhir ada possibility atau kemungkinan. Contoh, it could be wrong. Itu bisa jadi salah. The next modal or the second modal is will or would, yang memiliki arti akan. It has four function. The first one is future atau masa depan. Contoh, Felix will fix the microphone tomorrow. Felix akan memperbaiki mikrofonnya besok. The second one is
prediction atau sebagai prediksi. Contoh, the sky is cloudy, it will rain. Langitnya berawan, sepertinya akan hujan. And the next function is willingness atau kemauan. Contoh, I will help you. Aku mau atau aku berkenan untuk membantumu. Sedangkan would di sini digunakan bukan sebagai bentuk past tense tapi sebagai indikator norma kesopanan dalam mempertanyakan kemauan seseorang. Contoh, would you come to my party? Maukah atau berkenankah kamu datang ke pestaku? Nah, would di sini untuk menunjukkan norma kesopanan yang artinya digunakan untuk orang yang lebih tua atau orang yang berada di atas kita. Kebalikan dari willingness adalah unwillingness. Kita bisa menuliskannya dengan will not ataupun won't. Contoh, I won't come to your party. Aku tidak akan datang ke pestamu. Won't ini bisa kita ganti dengan I will not. The third modal is may dengan bentuk past tense might dengan arti mungkin atau boleh. Arti tersebut kita sesuaikan dengan functionnya. There are two functions of may or might. The first one is possibility atau kemungkinan. For the example, Yuna doesn't come. She may be sick. Yuna tidak datang. Bisa jadi atau kemungkinan dia sakit. The second one is permission atau izin. Biasanya dalam bentuk pertanyaan. Contoh, may I go to the cinema with my friends, mom? Bolehkah saya pergi ke bioskop bersama teman-teman saya? Okay, the fourth modal is shall or should yang memiliki arti akan. Bisa jadi ini digunakan untuk saran. Kita lihat berdasarkan fungsinya. The first one shall sebagai future atau yang bermakna akan. Contoh, we shall go to the cinema tonight. Kita akan pergi ke bioskop malam ini. Penggunaan shall sebagai penekanan dari will. Sekali lagi, shall yang digunakan dalam future ini merupakan penekanan dari will. Biasanya digunakan oleh subjek I atau we. And the next function is should sebagai advice atau saran yang memiliki arti seharusnya atau sebaiknya. Contoh, you look so tired, you should take a rest. Kamu terlihat sangat lelah. Kamu sebaiknya atau seharusnya beristirahat. Yeah, here we go to the last modal, that is must, yang memiliki arti have or has to yang berarti keharusan. There are two functions of it. The first is obligation atau kewajiban. Contoh, I must wash my clothes today. Saya harus mencuci baju saya hari ini. Dan ketika obligation ini ditambahkan not, maka obligation berubah menjadi prohibition atau larangan. Contoh, they must not draw on the wall. Mereka tidak boleh menggambar di dinding. Kita ulangi lagi, penekanan pada must not digunakan untuk melarang atau berarti dilarang. Nah, seperti yang sudah saya tuliskan pada judulnya adalah must bisa berarti have or has to. Then what is the difference of it? Nah, here we go. Must merupakan keharusan yang datang dari diri sendiri. Meanwhile have to adalah keharusan yang datang dari perintah orang lain. Okay, here is the example of must. I must do my homework tonight. Saya harus mengerjakan pekerjaan rumah saya malam ini. Meanwhile have to adalah
keharusan yang datang dari orang lain. Contohnya, they have to obey the rules. Mereka harus mematuhi peraturannya. Okay, do you get it? Untuk lebih jelasnya, saya membuat daftar atau list penggunaan modal sebagai advice dan obligation. The first one, should atau casual atau saran yang biasa. Contoh, Ariana gets a stomachache. She should take a rest. Ariana merasakan sakit perut. Dia harus beristirahat. Yang kedua, have better. Strong advice. There is a consequence if you don't do it. Yakni saran yang lebih kuat. Ada konsekuensi jika seseorang yang disarankan tidak melakukannya. Contoh, you have better take care of your pain or it will get infected. Kamu sebaiknya menjaga lukamu atau itu akan terinfeksi atau lukamu akan terinfeksi. The third one is ought to. You have to do it, but sometimes you don't do it. Nah, keharusan ini merupakan keharusan yang harus dilakukan, tapi terkadang tidak dilakukan. Contoh, I ought to study tonight, but I think I wanna watch pachinko. Aku harus belajar malam ini, tapi sepertinya aku ingin menonton pachinko. And the fourth is have to. You have to do it, but sometimes it's okay to not do it. Keharusan ini tidak apa-apa jika harus dilakukan, tetapi tidak apa-apa jika tidak dilakukan. Contoh, we have to fold the blanket before leaving the seat. Kita harus melipat kembali selimutnya sebelum meninggalkan tempat duduk. Biasanya kondisi ini ada di bis pariwisata. Nah, ini sebenarnya sebuah keharusan yang bisa kita tinggalkan karena mungkin ada pelayanan yang akan membersihkan dan melipat selimut kita. Tapi alangkah baiknya kita meringankan pekerjaan tersebut dengan melipatnya sendiri. Okay, then next is must. You absolutely have to do it. Kamu harus melakukannya, benar-benar harus melakukannya. You must answer mama's question honestly. Kamu harus menjawab pertanyaan ibu secara jujur. After knowing about the kinds of modal or its function, macam-macam modal maupun fungsinya, now let's move to the rule of using modal. Peraturan dalam penggunaan modal. The first one is modal tidak dipengaruhi subjek. Maksudnya seperti apa? Kita akan jelaskan di next slide. Yang kedua, modal selalu disertai infinitive verb. Yang ketiga, modal tidak boleh digabung dengan modal lain. The fourth atau the last is modal tidak boleh diikuti oleh to. Whatever the subject is, baik I, you, we, they, he, she, it, the tigers, Zendaya, or car. Bagaimanapun bentuknya dari sebuah subjek, baik itu bentuk tunggal maupun jamak, modal tidak terpengaruh atau tidak akan berubah. Contoh, you sebagai subjek tunggal. You apabila ingin menggunakan can, tetaplah menjadi can. Begitu juga dengan she. Bentuk modalnya can akan tetap menjadi can. Begitupun dengan the tigers, modal yang digunakan pada subjek jamak ini tetaplah can, tidak akan berubah. Jadi baik itu subjek tunggal maupun subjek jamak, modal tidak akan terpengaruh. Itulah maksud dari modal tidak dipengaruhi oleh subjek. Selain tidak terpengaruh oleh subjek, modal juga harus selalu disertai oleh infinitive verb. What is infinitive verb?
Infinitive verb adalah kata kerja tanpa imbuhan apapun, baik itu imbuhan ing, s or es, d or ed, maupun imbuhan yang lain. Nah, mari kita analisa dari contoh-contoh di bawah ini. Manakah yang merupakan penulisan modal dengan tepat? Contoh pertama ada he can read your mind. Setelah modal ada verb one, yang mana syarat dari modal ini harus infinitive verb. Kata yang selanjutnya harus berupa infinitive verb atau tanpa imbuhan. Meanwhile, pada contoh pertama kita mendapati imbuhan s pada one read. So, it is a wrong example. Then the next example is they should finish the homework. Pada verb yang menyertai modal terdapat tambahan ed. So, penulisan ini merupakan penulisan yang salah. Then how about the third example? Johnny will attend Met Gala. Apakah ada tambahan ed, s maupun ing dalam verb ini? Tidak ada. So, this is the correct example. Johnny will attend Met Gala. Pada verb yang menyertai modal tidak ada imbuhan apapun. So, this is infinitive verb. Next rule is modal tidak boleh digabung dengan another modal. Contoh, Junhui will can dance if he practice every day. Will tidak boleh digabung dengan can karena mereka adalah modal verbs. Meanwhile, contoh yang di bawah, Junhee will be able to dance if he practice every day. Be able digunakan untuk menggantikan can, dan be able boleh ditambah dengan to karena be able bukan merupakan bentuk modal. Sekali lagi, modal tidak boleh digabung dengan another modal. Contoh, Junhee will can dance if he practice every day. Will tidak boleh digabung dengan can. Untuk menyiasatinya, kita bisa mengganti can dengan kata be able. As I have mentioned before, modal tidak boleh diikuti oleh to. Okay, let's analyze the examples here. The first one, Bang Chan will take a break from the world tour. And the second is Bang Chan will to take a break from the world tour. So which one is the correct example? Nah, kita lihat lagi, modal tidak boleh diikuti oleh to. Di contoh yang pertama, tidak ada to setelah kata will. So this is the correct example. Meanwhile, yang bawah merupakan contoh yang salah. Tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh ada to setelah modal. After understanding about the kinds of modal, the function of modal, the rules of using modal, let's learn about how to make sentence with modal. Okay, it is the simple formula. For the positive formula, we have subject plus modal plus verb one. For the negative formula, we have subject plus modal plus noun plus verb one. Meanwhile, in interrogative, we put modal as the first word, which is followed by subject and verb one. So it is modal plus subject and plus verb one. Okay, let's move. Okay, here we go with the examples of the formula. The positive one is we as subject and the modal is will. Then we have pain as the verb and the taste as object. Di contoh pertama, kita memiliki we sebagai subjek dan modalnya adalah will.
paint sebagai verb 1 dan the desk sebagai objek. For the negative sentence, we have Geno sebagai subjek, can sebagai modal, dan not sebagai indikator dari kalimat negatif, dan join sebagai verb 1 dan us sebagai objek. Geno cannot join us. And for the interrogative, as I mentioned before, we should put, kita harus meletakkan modal sebagai kalimat yang pertama. So here is the should or the modal. Then we have I sebagai subject, and the verb 1 is follow. For the object is them. Should I follow them? Nah, dari ketiga kalimat atau ketiga formula ini, kita bisa melihat bahwa masing-masing verb adalah infinitive verb, yakni kata dasar tanpa imbuhan apapun. Okay? Anyone understand? I hope so. Yeah, that's all my explanation about modal auxiliary. I'm sorry if I was mistaken, and thank you for attention. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. See you!